Nah, untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini, sudah terhubung melalui via Zoom dengan Bapak Fendi Susianto, selaku founder dan CEO dari Finvesol Consulting. Kita akan langsung sapa saja. Pak Fendi, apa kabar, Pak? Baik, Pak Devi. Terima kasih Pak Fendi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Fendi, kita akan coba review aktivitas perdagangan di sepanjang hari ini. Sebelumnya Pak Fendi, banyak pihak yang menyebutkan di hari terakhir perdagangan di semester pertama 2020 ini ada peluang terjadinya window dressing. Nah, dari pembukaan sesi pertama hingga posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, apakah memang momentum itu terjadi, Pak? Nah, kalau kita lihat bahwa momentum terjadinya window dressing itu tidak terlalu terlihat terjadi pada hari ini, karena sebenarnya window dressing itu terjadi pada 2 pekan yang lalu, ataupun boleh dikatakan pada minggu-minggu kemarin. Karena kita lihat beberapa faktor sentimen negatif juga cukup banyak meliputi pasar modal kita, baik dari domestik maupun dari global. Kalau kita lihat dari domestik, nampaknya perkembangan dari kasus baru positif COVID itu menjadi perhatian para investor atau pelaku pasar, terutama oleh foreign investor. Kemudian juga kalau kita lihat perkembangan global juga ada perkembangan baru lagi di Cina, kemudian di penyebaran di Amerika Serikat yang cukup besar. Itu juga cukup mewarnai kekhawatiran investor, sehingga pada hari ini yang terjadi, investor lebih banyak melakukan wait and see, bahkan banyak juga yang melakukan profit taking. Yeah. Kalau kita lihat, dominasinya adalah foreign investor, beberapa melakukan profit taking, sehingga lebih dari 500 foreign sale hari ini terjadi, dan terlihat bahwa sampai dengan akhir perdagangan hari ini nampaknya akan lebih banyak second. Begitu, Pak. Baik. Yang menarik, Pak Fendi, di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, ketika perdagangan dibuka, indeks harga saham gabungan melejit atau mengalami penguatan yang signifikan di posisi level tertingginya di 4939. Nah, ketika menyentuh level ini, indeks harga saham gabungan meskipun masih bergerak di zona hijau, tapi posisinya lebih ke arah untuk penguatan terbatas, Pak Fendi. Dari analisis Anda, bagaimana pola pergerakan indeks harga saham gabungan di pembukaan sesi pertama ini mengalami penguatan signifikan, Pak? Nah, kalau kita melihat awal sesi pertama, memang indeks mengalami yang kita sebut dengan technical rebound sebagai respon ataupun impact dari kenaikan Dow Jones yang terjadi semalam. Dow Jones naik 2% lebih semalam dengan berita positif penjualan rumah yang sedikit mengalami peningkatan. Itu menjadi sedikit mendorong bagi indeks. Namun, sebagaimana saya sampaikan tadi, negatif sentimen ataupun faktor-faktor negatif yang meliputi bursa itu cukup besar juga. Sehingga kita lihat belum mampu bertahan, sehingga indeks tidak bisa bertahan, tidak mampu bertahan di level 3950. Dan sehingga pada sesi kedua, sebanyak sesi kedua pun kembali mengalami koreksi, karena investor lebih banyak melakukan profit taking ataupun wait and see terlebih dahulu karena faktor-faktor tersebut. Dari sisi sektor, Pak Fendi, sektor apa saja sebenarnya yang menjadi objek bagi para investor dan trader di perdagangan hari ini? Apakah perbankan termasuk di dalamnya, Pak Fendi? Ya, perbankan memang tetap menjadi sektor yang menentukan. Kalau kita lihat beberapa sektor di perbankan juga mengalami koreksi, sehingga mengakibatkan penurunan indeks karena kontribusi saham-saham sektor di perbankan itu cukup besar. Dan itu diikuti dengan sektor-sektor yang lainnya, termasuk sektor pertambangan, perdagangan, dan konsumer juga terpengaruh juga untuk mengalami koreksi. Jadi kalau kita lihat secara umum, sektor-sektor itu mengalami pelemahan karena memang kebetulan sentimen negatif atau beresiko negatifnya itu baik dari domestik maupun dari global yang cukup besar pada hari ini. Baik, Pak Fendi, dari rotasi pergerakan sektoral, kemudian perbankan big cap yang cukup banyak dibeli kemudian dijual kembali di sepanjang perdagangan hari ini. Di luar dari perbankan big cap, Pak Fendi, ada satu saham big cap lainnya yang cukup menarik ketika penguatan indeks harga saham gabungan mengalami penguatan signifikan di perdagangan, terutama di pembukaan sesi pertama hari ini. Justru saham ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Ada Telkom, Pak Fendi. Ini melemah 4,09%, ditutup di level 3050. Ini pasca dari kum dividennya. Bagaimana analisis Anda untuk Telkom?
Ya, untuk Telkom lebih banyak karena memang investor sudah merespon dan mengadjust terhadap dividen payment information. Jadi artinya informasi dividen itu membuat investor kemudian setelah dividen announcement melakukan jual karena itu sudah secara teknis sudah terbiasa bahwa sekitar pembayaran ataupun pengumuman dividen. Tapi secara overall Telkom sebenarnya dalam tren-tren pergerakan yang sedang konsolidasi cukup panjang. Ya pada level 2.800 hingga 3.300 dan nampaknya secara teknis juga terjaga di level tersebut. Sehingga justru yang terjadi adalah investor lebih banyak menunggu sampai dengan level support terjadi untuk melakukan pembelian kembali. Karena kalau kita lihat di samping ada dividen payment juga valuasi juga cukup atraktif. Dari sisi support Pak Fendi, singkat saja Pak. Ya. Support untuk Telkom? Support level untuk Telkom ada di saat ini jangka pendek ada di 2.900 dengan resisten di 3.200. Jadi artinya pada saat mendekati level 2.900 menurut saya cukup bagus untuk melakukan akumulasi kembali. Baik Pak Fendi, menarik, kita akan jeda kembali terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba bahas saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan di esok hari. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa telah bersama kami, Adik Sekaligus Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini.